pergi pagi pulang sore, biarin, itu tanggung jawabnya. Maka kamu sebagai anaknya, kewajiban kamu adalah belajar, menghafal Quran, mendalami kitab-kitab kuning, mendalami hadis Nabi. Kamu keluar dari pesantren, manfaat buat orang. Ibu, dulu aku menyusahkan kamu. Ibu, dulu aku membuat kamu sengsara. Bapak, dulu aku membuat kamu hidup susah. Sekarang biarkan aku yang susah mengurus kamu. Aku sudah jadi orang sekarang, aku sudah banyak ilmu. Diamlah di rumah, jangan kemana-mana. Aku yang cari nafkah untuk engkau, wahai ibu. Berani nggak begitu ntar? Berani nggak? Berani? Janji sekarang. Janji sekarang. Hati-hati kalian mau jadi anak durhaka. Kalau hari ini kamu membuat ustadzmu sengsara, membuat ustadzmu capek, gadang siang dan malam mengurus kamu, malah kamu hidupnya biasa-biasa saja, disuruh buka kitab, tidak buka kitab, disuruh hafal, tidak hafal, disuruh ngaji, tidak ngaji, disuruh sholat, tidak sholat, itu kamu membuat gurumu sengsara, gurumu susah payah mengatur kamu. Tapi katakan kepada gurumu, boleh kau hari ini susah mengurus aku, wahai guru, nanti kalau aku jadi orang, engkau diam di rumah, aku yang akan kasih makan kepadamu. Sanggup nggak begitu? Sanggup nggak begitu? Santri itu harus tahan uji. Jangan timbang gatal sebentar, ibu pulang gatal, ya kerupuk loh. Tahu kerupuk nggak? Keras awalnya, kena air sedikit melempem, itu kerupuk. Mental kerupuk, pulang aja udah. Timbang disuruh gadang sampai jam 9 udah tidur, ya santri boy. Sekarang kalau datang orang mau bom kita mau ngomong apa? Modar sampean. Ayo mikir. Satu, khairun nas anfa'uhum. Fahami hadis itu. Kita punya apa? Manfaatkan buat kawan kita. Jangan sampai kita membuat sengsara orang lain. Jangan sampai keberadaan kita membuat rugi orang lain. Itu kamu musibah hidupnya. Yang kedua, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah kamu sekarang sebaik-baiknya orang di antara yang lain. Kenapa? Karena kamu menghafal Al-Qur'an. Kamu belajar Al-Qur'an. Kamu mendalami Al-Quran, kamu mendalami syariat Islam, kamu mendalami kitab-kitab karya para ulama. Kelak kamu dari sini, kamu habis belajar Al-Quran, kamu habis menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, kamu keluar dari pesantren, kamu jadi kiai. Jangankan jadi kiai, keluar pesantren bisa mimpin tahlil, kamu bisa punya mobil dan rumah yang besar. Kenapa? Sekarang orang mati banyak bener. Orang mati banyak. Kamu timbang mimpin tahlil doang, insya Allah di Jakarta dan sekitarnya sekali mimpin tahlil dikasih amplop 300.000. 10 tahun yang akan datang kamu keluar dari pesantren, itu sekali mimpin tahlil sudah 1 juta. Kalau setiap hari mimpin tahlil, insya Allah kamu nanti punya pesawat. Tuh, itu baru bisa mimpin. Bagaimana kalau bisa ceramah? Bagaimana kalau bisa mendalami ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana bisa bersuara indah melantunkan ayat Al-Quran timbang mimpin tahlil doang? Coba, kalau setiap hari ada yang mati, 1 orang yang mati 7 hari kamu doa. Ayo, 3 kali 7 berapa tuh? Wih, berapa? Sudah 2 juta lebih. Baru 7 hari itu baru 1 orang. Bagaimana 1 RT yang meninggal 10 orang? Tahlil melulu kamu, itu baru amplopnya, belum beseknya. Setiap hari kamu makan daging. Kamu punya istri, iya kan, istri kamu gemuk, makan daging terus, nasi kotak.
Lah, yang namanya ustadz yang mimpin tahlil, besernya bukan 1, 3. Pengalaman gua. Lah iya 3 beseknya. Itu baru beseknya, belum pisangnya, belum juriknya, belum salaknya, apalagi. Bahkan ustadz ditawarin sama anak perawan orang. Bayangin aja udah. Asal kamu mendalami Al-Qur'an, enak jadi ustadz mah, enak bener, hidupnya dijamin Allah. Maka sekarang ini kamu harus berjuang, belajar Quran, berjuang, kamu hafal Quran, jangan malas-malas. Kalau hari ini kamu storenya 2 ayat, besok tidak bisa, harus store 5 ayat, tanamin dalam jiwamu. Kalau hari ini kamu store 1 halaman, saya besok harus store 1 lembar. Sanggup nggak begitu? Sanggup. Apaan lo kerupuk? Tuh. Kalau kamu punya anak, ya kan? Nanti kalau kamu punya anak mau protes, Abi, mana nih nasi kotak? Tenang nak, belum ada yang mati. Gampang alasannya. Nah iya kan? Nanti kamu duduk di pojokan musola, ya Allah, nggak ada yang mati ini. Anak saya mau makan daging, ya Allah. Nggak lama kemudian Pak RT ngumumin, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ada yang mati tuh katanya. Kata anaknya, Abi alhamdulillah, no, datang lagi tuh daging katanya. Coba, baru kamu bisa mimpin tahlil doang. Bagaimana kalau ilmu kamu luar biasa, menguasai ilmu fikih? Masya Allah. Yang namanya kiai, yang namanya orang memahami Al-Quran, diantar, dijemput, diantar. Masya Allah. Coba lihat, pejabat boleh datang sama kita, orang kaya datang menghampiri orang yang punya ilmu. Maka kalau ingin menjadi sebaik-baiknya orang, ayo mulai sekarang wahai para santri, hafalin Al-Quran tuh, fahami Al-Quran tuh, hadis Nabi, belajar yang rajin. Pulang dari sini kalian semua akan jadi orang. Emang sekarang bukan orang, cuman masih palsu-palsuan orangnya. Masya Allah. Tuh, kunaon mana? Badannya digebuk-gebuk, kunaon? Gering mana? Sakit. Ayo, sungguh-sungguh. Siap sungguh-sungguh. Ikrar pada malam hari ini hari santri harus berubah. Bukan berbuat jadi satria baja hitam, bukan. Berubah, yang tadinya tidak benar menjadi benar, yang tadinya hidup membuat orang susah sekarang membuat orang bahagia, yang tadinya susah belajar harus rajin belajar. Itu santri itu. Kalau kamu sudah memahami Al-Quran, baru kamu akan hidupnya bagus dan dijamin rezekimu oleh Allah, dijamin kesehatanmu oleh Allah, dijamin kenikmatanmu oleh Allah, dijamin rezekimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupmu tidak bakal sengsara asalkan satu, kamu mendalami Al-Quran dari sekarang. Akhlaknya Nabi itu apa? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Jadi kalau kamu ingin mengikuti baginda Rasul, ya kamu harus belajar Al-Quran. Kamu ini sedang belajar untuk mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau makan ada aturannya, karena kata Allah, kulu wasrobu walatus rifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Itu baginda Rasul. Rasul itu makan kalau sudah lapar, berhenti kalau belum kenyang. Kalau kamu gimana? Kalau Rasul makannya sedikit, kalau kamu sedikit-sedikit makan. Kadang kalau kurang kamu ambil punya kawanmu.
Itu bukan lagi akhlak baginda Rasul, karena ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Rasul itu setiap malam bangun enggak? Bangun. Dari mana tuh? Dari Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam Di sebagian malam Rasul itu bangun sholat tahajud. Kamu bangun nggak setengah malam? Bangun nggak? Yang bangun apanya? Hah? Santri yang bangun apanya? Jam 2 malam, jam 3 subuh itu. Nggak usah dijawab, semua sudah pada tahu. Itu namanya tidur sendiri, bangun berdua tuh. Kalau kata Ustadz Ahmad, ada ATM-nya, alat tusuk manual tuh. Boleh begini aja, bangun loh urusannya. Ayo semangat loh. Tuh, Masya Allah. Rasulullah itu kalau bicara nggak pernah bicara yang dusta. Rasul itu kalau bicara nggak pernah bicara hoax. Hoax apa hoax sih? Hoax apa hoax? Terserah. Yang penting bohong. Karena Rasul itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul itu punya sifat satu, sidik. Gimana dalam kitab Aqidatul Awam? Arsala anbiya gavil fatona bisidki wa tablighi wal amanah. Para rasul itu diwarisi sifat apa? Sidik salah satunya. Tidak pernah berbicara dusta. Kalau kita mendalami Al-Quran, kita tidak mungkin membuli kita punya kawan. Kalau kita belajar Al-Quran, kita tidak mungkin membuli kita punya kawan, karena menurut Al-Quran kawan itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama santri itu bersaudara. Tuh, Rasulullah itu nggak pernah nyakitin orang. Rasulullah tidak pernah mendurhakai orang. Rasul tidak pernah membuli orang. Bahkan Rasul tidak pernah berburuk sangka sama orang. Apa ayatnya? Surat Al-Hujurat. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Siapa yang hafal Al-Hujurat? Ayo. Ini pesantren fantastis kan, hafal Quran. Ayo. Al-Hujurat. Saya kasih hadiah nih. Ayo cepatan. Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Coba. Diawali dari ya ayyuhan nas dulu. Ayo. Santri. Ayo. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wala. Ada sudah 30 juz belum ini? Halo. Pesan dalam ayat ini tidak boleh buruk sangka sama orang. Tidak boleh memfitnah. Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Santri itu tidak boleh ngatain orang. Kuntet loh, nggak boleh. Keriting loh, nggak boleh. Udah tahu keriting masih diomongin aja. Sama lo juga keriting. Lo buka celananya keriting juga kan. Ngapa lo saling bully? Hitam lo, black lo. Minta-minta bisa bahasa Inggris, black apa? Black. Nggak boleh. Tuh, santri itu, para santri sekalian harus saling sayang di antara sesama. Ayo hafal Quran ya. Oleh karenanya cuman ini yang bisa saya sampaikan pada hadis santri ini. Apa pesan saya tadi? Satu, jadikan diri kita
maslahat, manfaat buat orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di rumah tangga orang tua kita, bahkan di Indonesia. Kita harus menjadi maslahat dan manfaat buat mereka. Yang kedua, jadilah orang yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Itulah kalau ingin menjadi sebaik-baiknya umat manusia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mengikuti akhlak baginda Rasul, maka pelajarilah Al-Quran. Di dalam itulah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para santri dan para dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian semuanya santri putra dan santri putri pesantren fantastis yang di Depok, yang di Citayam ini, semoga kalian jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi penghafal Quran, menjadi hamil Quran, dan menjadi mufassir Quran, dan menjadi pendakwah Al-Quran.